Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Mohon maaf untuk pembelajaran hari ini Ibu coba tidak menggunakan Zoom ya, karena banyak yang akan Ibu bahas ya, khawatir faktor jaringan dan lain sebagainya. Pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang mengubah pecahan. Ya, pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas bilangan bulat. Hari ini Ibu akan membahas mengubah pecahan. Ya. Pecahan itu ada pecahan biasa. Contoh 1/2 ya, 2/3 dan lain sebagainya ya. Oke, ada lagi pecahan campuran. Contoh 3/2 ini pecahan biasa, tetapi ini pecahan biasa yang belum sederhana. Dilihat, 3 ini masih bisa dibagi 2 ya, berarti bisa menjadi pecahan campuran. 3 dibagi 2 berapa? 3 dibagi 2 dapat 1 ya. 3 ya dibagi 2 berarti kita tekuk 2, sisa 1. Sisanya kita letakkan di sini per 2. Paham ya? Oke, contoh lain. Misalkan 7/3 sama dengan ya, ada 7. Oke, kita bagi 3. 1, 2. Dapat 2 ya. Ibu nekuknya 2 kali. Berarti Ibu tulis di sini 2. Tadi sisa 1. Berarti letakkan di sini 1. Pembaginya adalah 3. Nah, ini namanya yang disebut dengan pecahan campuran. Sudah dijelaskan juga di SD ya. Berikutnya ada pecahan desimal. Contohnya 3,5. Mengapa ini dikatakan pecahan? Ya, karena berbentuk tidak bulat ya. Ini bulatnya ada 3. Bulatnya ada 3, tapi 3 lebih. Jadi kalau kalian punya semangka, misalkan punya semangka, ini semangka kalian ada 3. Nah, ini satunya tidak utuh. Satunya hanya setengah ya, hanya 0,5. Maka ini dikatakan pecahan karena tidak ada yang tidak utuh. Ya, berikutnya pecahan persen ya. Ya, tapi biasanya langsung dikatakan persen begitu ya. Persen itu contohnya ya 30% ya. Misalkan lagi 50% ya. Itu berarti ini 30/100. Ini 50/100. Bentuknya pecahan. Ya. Baik, sekarang kita akan mengubah pecahan. Yang pertama, kita mengubah pecahan biasa
ke pecahan desimal. Ya. Oke, contoh. Ibu punya pecahan 1/2. Kalau yang sudah hafal, boleh. Ini berapa? Berapa? 0,5. Ya. Tapi yang belum lancar, jangan putus asa, ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita bagi 1 dibagi 2. Ini 1 dibagi 2. Kita bagi, ya. 1 dibagi 2 atau 2 kali berapa yang menghasilkan 1? 2 kali 0 ya. Nah, 2 kali 0. 2 kali 0 tuh 0. Nah, berikutnya kita pinjam koma. Ya. Kita letakkan koma. Maaf, kita pinjam 0. Di sini berarti karena pinjam 0 kita letakkan koma. 2 kali berapa yang hasilnya? 10. 2 kali 5. Ya. Nah, berarti hasilnya 0,5. Ada cara yang kedua, yaitu ini cara pertama. Cara yang kedua, ya, dengan dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. 2 ini bisa tidak dijadikan per 10? Dijadikan 10. Bisa ya, dengan cara dikalikan 5. Jika di bawah penyebut dikalikan 5, maka pembilang pun dikalikan 5. Jadinya 5/10. Nah, 5/10 ini bentuk desimalnya adalah 0,5. Mengapa begitu? Dilihat. Ini per 10 berarti mempunyai 0,1. Begitu cara mudahnya ya. Ini mempunyai 0,1. Ya, berarti ada 1 angka di belakang koma. Ibu ulangin, ini 0-nya ada 1, berarti ada 1 angka di belakang koma. Ya. Begitu. Nah, atau kalian kalau ada cara yang begini lagi. Nah, kalau di sini komanya di sini, ya, komanya di sini bisa kalian maju. Nah, kalau dibagi komanya maju, berarti jadi 0,5. Ya. Oke. Bu, bagaimana jika itu pecahan campuran? Ya, ini pecahan biasa atau campuran ya. Nah, bagaimana jika pecahan campuran? Ini contoh pertama. Contoh kedua, misalkan ada 3 1/5. Kalau ada 3 1/5, maka pasti nanti akan menjadi 3 koma. Mengapa? Ini jelas 3 ini sudah bulat. Ya, sudah bulat, berarti ini pun nanti bulat. Ini juga bulat. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. 3,5 berarti bulatnya ada 3. Ya. Nah, 3 1/5 berarti bulatnya ada 3. Berarti nanti ini menghasilkan 3 koma. Nah, jadi yang kita pikirkan adalah 1/5 saja. 1/5 itu bisa dijadikan per berapa? Ya, per 10 ya. Nah, berarti ini dikali 2, ini dikali 2. 1 kali 2, 2. Oke, berarti 0,2. Oh, berarti hasilnya adalah 3,2. Wah, dari mana? 3 bulat ditambah 0,2. Nah, 3,2. Wah, gitu ya. Itu
mengubah pecahan yang pertama. Sekarang yang kedua. Sebaliknya, dari desimal ke pecahan biasa atau campuran. Contoh, 3 lagi, 4 deh, 4,75. Maaf, bukan 75 membacanya, 4,75. Ya, 4,75. Kita ubah ya ke pecahan biasa. Lihat, ini bulatnya berapa? 4. Berarti nanti pasti ini pecahan biasa atau pecahan campuran hasilnya? Ya, pecahan campuran. Berarti 4 itu sudah bulat. Tinggal yang kita pikirkan adalah 0,75. Ini kita ubah menjadi 75 per 100. Kita sederhanakan ya. Bagi berapa? Boleh dibagi kecil-kecil dulu. Bagi 5, bagi 5. 75 bagi 5. Berapa? Dapat 15. Ya tidak? Oke, sekarang 100 dibagi 5. 10 bagi 5 dulu. 2, ada nolnya ya. Berarti 20. Kita bagi lagi. Boleh Bu dibagi kecil-kecil begitu, boleh. Tidak harus menggunakan FPB. Bagi lagi 5. Berapa? 3 per 4. Berarti 0,75 itu hasilnya 3 per 4. Bu, saya sudah hafal Bu, 0,75 itu berarti 3 per 4. Ya, nggak apa-apa yang sudah hafal. Berarti hasilnya adalah 4, 3 per 4. Oke, sekarang Ibu mau cek bagaimana hasil dari 0,5. Itu pasti berapa? 1 per 2. Dari mana? 5 per 10. Ini disederhanakan bagi 5 bagi 5. 1 bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 2. Berarti hasilnya 1 per 2. Oke, sekarang 0,2 berapa? Sama dengan berapa? 1 per 5. Dapat dari mana? 2 per 10. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Sama dengan 1 per 5. Ya. Nah, untuk yang desimalnya kecil, ini kalian hafalkan saja ya. Misalnya lagi 0,75 tadi sudah berapa? 3 per 4 ya. 0,25 berapa? 1 per 4. Yang masih bingung boleh dicek nih. 25 per 100. Mengapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Jadinya ini per 100. Kita bagi 5 bagi 5. Bagi 5 dapat 5, bagi 5 dapat 2. Ada nolnya 20. Bagi lagi, bagi 5 bagi 5. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 4. Ya, berarti 0,25 itu berarti hasilnya 1 per 4. Ya. Oke, sekarang kita ke mengubah pecahan yang ketiga, yaitu dari pecahan biasa atau campuran ke persen. Oke, contoh
Nanti kalian salin ya di buku tulis kalian ya, apa yang Ibu jelaskan di sini. Pecahan biasa. Contohnya 1/2. Itu bentuk persennya berapa? Persen itu selalu per 100. Jadi harus dijadikan per 100. Ya. 1/2. Ini ada dua cara. Yang pertama, kita jadikan 1/2 itu sebagai dalam bentuk per 100. Berarti dikalikan berapa? 50 kali 50 ya. Nah, sama dengan 1 kali 50, 50. Berarti hasilnya adalah 50%. Harus dalam bentuk per 100. Berarti ini jawabannya berapa? 50%. Nah, sekarang ada lagi cara yang kedua, yaitu tinggal kali saja dengan 100%. Enak ini pakai cara begini. Nah, 100 dibagi 2 berapa? 50. Berarti hasilnya 50%. Ya. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana Bu jika itu 2/3? Untuk 2/3, 3 ini tidak bisa kan menjadi 100? Iya tidak? 3 kali berapa yang menghasilkan 100? Bingung kan? Ya, koma-koma. Untuk pecahan seperti ini, maka langsung kita pakai cara yang kedua. Jadi paling enak, Ibu sarankan kalian mencari persen. Oh, itu soal akan diubah ke dalam persen. Berarti kalau gitu saya langsung kalikan 100% saja. Iya, begitu caranya. Jadi soal apapun kalau diminta dalam persen atau prosentase, maka tinggal kalikan 100%. Ya, jadi dari pecahan itu, dari bentuk pecahan ya, tapi ya, pecahan atau perbandingan kali 100%. Nah, 200 dibagi 2 kali 100, 200/3. Ya, ini dikalikan persen. 200 dibagi 3 berapa? Berapa? 3 kali berapa yang menghasilkan 20? 3 kali 6. Oke. Ya, 3 kali 6 lagi ya. Nah, koma kan? Pinjem 0 berarti koma ya. Nah, begini. Berarti hasilnya 6,6 terus ini. Ini akan lanjut ini 6 terus nih. Ya. Nah, 0,66666 ya. Maka itu dibulatkan menjadi 66,7%. Seperti itu. Jadi, jika mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen, maka tulis cara mengerjakannya kalikan 100%. Sekarang contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Nanti di buku kalian tulis yang rapi ya. Mohon maaf jika Ibu agak acak-acakan ini ya. Oke, yang kedua contohnya. Misalkan, Bu, bagaimana kalau itu pecahan campuran 3/1/5? Itu berapa Bu dalam bentuk persennya? Perhatikan. Kalau di sini 1 ya. Nah, kalau 1 itu artinya 100%. Kalau 2 itu artinya 200%. Kok begitu Bu? Ya, 1 itu kan 100/100. 100/100. 100/100 berapa? 100 dibagi 100. 1 ya. Nah, ini juga 200 dibagi 100 berapa? 2 ya. Nah, berarti kalau ini 3, berarti pasti di sini sudah menghasilkan 300%. Kalau di sini 400%. Kalau di sini 500%. Tinggal kita memikirkan yang ini. Ya.
Berarti 1/5 kali 100%. Berapa? 100 dibagi 5? 20. Berarti 20%. Terus diapakan, Bu? Ya digabung. Berarti jadi 320%. Mudah kan? Ya, matematika itu sebenarnya mudah. Oke? Nanti Ibu lanjutkan bentuk mengubah pecahan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lanjutkan ya. Yang keempat yaitu dari persen diubah menjadi pecahan biasa atau campuran. Ya, contoh. %50 itu sama dengan 50/100. Nah, kita bagi ya, bagi 10. Nih, bagi 10. Kalau bagi 10 kita coret saja nolnya. Bagi 10 bagi 10 harus dibagi dengan angka yang sama ya. Ini tinggal 5, ini jadinya hasilnya 5, di sini hasilnya 10. Kita bagi lagi. Bagi 5 bagi 5 hasilnya 1/2. Oke, jadi hasilnya adalah 1/2. Ini contoh pertama. Contoh kedua, 325%. Ya, 300 itu sudah melebihi dari 100 ya. Kalau 100% itu 1 ya, seperti yang sebelumnya 100% itu adalah 1. Kalau 200% itu 2. Berarti kalau 300% itu berarti 3 ditambah ya, ditambah 25%. Nah, yang sekarang kita akan cari adalah 25%. Berarti 25/100 sama dengan, kita bagi 5 bagi 5. Bagi 5 dapat 5, bagi 5 dapat 10 bagi 5 2 ya. Jadi ini ada nolnya. Jadi 5/20 sama dengan bagi 5 bagi 5. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 4. Berarti hasilnya adalah ya 3/1/4. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Mengubah pecahan yang kelima, yaitu dari desimal ke persen. Nah, seperti yang sebelumnya, Ibu sudah pernah mengatakan, jika dijadikan ke persen, maka kalikan 100%. Contoh, 0,35. Bentuk persennya berarti 0,35 kali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 0,35 kali 100 ya. Nah, kalau kalian mengalikan kan begini nih ya, kali 0 kali 0. Nah, ini kali 0 ya, ini lama ya. Oke, ini 5, ini 3, ini 0 ya. Berarti hasilnya adalah ada 2 angka di belakang koma, berarti 1, 2. Berarti di sini komanya. Hasilnya adalah 35%. Kalau seperti ini lama ya. Cukup kalau dikalikan ya, kalau ada koma ya,
berarti kan ini lebih kecil ini 0, kalau dikalikan itu kan angkanya akan menghasilkan lebih besar ya. Berarti ini mundur 1, 2. Mundurnya sebanyak, kalian mengalikannya dengan berapa? 10 atau 100 atau 1000 ya. Kalau 100 berarti ada nolnya ada 2, berarti 1, 2. Hasilnya adalah 35%. Ini Ibu ulangi. Nah, 1, 2, komanya di sini. Bu, di belakangnya apa? 0. 0 boleh dihilangkan di belakang koma ya. Berarti hasilnya adalah 35%. Yang keenam. Oh, contoh kedua dulu ya. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua. Misalkan ada 7,33 misalkan. Ya sudah, berarti tinggal 7,33 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 733%. Mudah sekali ya. Sekarang mengubah pecahan yang ke-6, yaitu dari persen ke desimal. Ya, contoh. Ya. Yang pertama, misalkan 40%. Ya. Ini sama dengan 40/100. Ya. Untuk per 100 ya, berarti ada 2 angka di belakang koma. Ya. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti di sini nolnya. Ya. Kalau per 10 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Contoh lagi. Ya, berarti 278/100 sama dengan ini ada 2 angka di belakang koma. Berarti menuliskannya, tulis dulu komplit 278. Kita hitung 1, 2. Oh, berarti komanya di sini. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.